Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikri Ahmad Rizky, NRP 50117231024 dari kelas A Analisis Data Digital. Pada kali ini saya akan membahas terkait signal filtering, yang dimana ada tiga filtering yang akan digunakan. Nah, tiga filter yang digunakan itu yang pertama ada low pass filter, di mana itu mem- melewatkan frekuensi yang rendah dan dia mengatenuasikan frekuensi yang tinggi sebagai noise, kayak random spikes ataupun sharp transient. Kemudian yang kedua ada high pass filter, di mana dia akan melewatkan frekuensi yang tinggi dan dia akan mengatenuasikan frekuensi yang rendah. Kemudian yang terakhir itu ada bandpass filter, di mana dia akan melewatkan dalam spesifik range atau jangka yang tertentu pada frekuensi domain itu tersebut. Nah, dari bandnya itu sendiri, di luarnya itu akan mengalami atenuasi dari selain dari bandnya itu sendiri. Seperti yang dilihat pada gambar ini ada high pass, dia hanya melewatkan yang frekuensi tinggi, yang low pass dia melewatkan frekuensi rendah, dan band pass itu dia dalam band atau dalam jangka tertentu. Kemudian selain filtering ada poin yang perlu diperhatikan dalam filtering juga, itu ada namanya SNR atau signal to noise ratio, di mana dia akan menghitung seberapa banyak noise ini mengkontaminate atau mengkontaminasi sebuah sinyal. Nah, jadi SNR ini itu adalah rasio dari amplitude dari sinyal eh, terhadap amplitude. Jadi SNR ini rasio itu perbandingan dari eh, amplitude sinyal dan juga amplitude dari noise, seperti yang pada gambar ini. Ataupun dari rumus lognya itu dari 10 log 10 sinyal power per noise power. Nah, interpretasi SNR itu ada tiga. Yang pertama ada high SNR, di mana dia lebih dari 10 menandakan dia sinyalnya itu lebih kuat daripada noise. Kemudian yang low SNR itu kurang dari 5 dB, di mana sinyal itu masih susah untuk diekstrak dari noise dan dia masih mirip-mirip noise lah. Nah, yang SNR kurang dari nol atau kurang dari nol itu dia noise-nya masih lebih kuat daripada sinyalnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mensimulasikan filtering ini sendiri di software Python. Oke, ini berikut ada script Python yang udah saya buat sebelumnya, yang dimana kita akan mengimport 4 library yang akan digunakan, ada NumPy, Matplotlib, Pandas, dan juga SciPy Signal, dengan mengimport Butter dan Filvet yang bakal digunakan di eh, perhitungan nantinya. Nah, yang pertama kita akan meload file CSV yang sudah diberikan sebelumnya, dengan kolomnya itu berisi nilai time dan juga amplitude. Kemudian untuk sampling, di mana frekuensi sampling yang saya gunakan itu sebanyak 500, dan untuk time samplingnya itu 1/fs saja, dan untuk panjang gelombangnya itu bergantung pada sinyalnya tadi, sinyal hasil permodelan CSV. Nah, selanjutnya ke FFT analysis, di mana dari sini saya mendefinisikan compute FFT dalam kurung signal, atau saya singkat sinyal sig aja, koma fs. Untuk L itu menentukan dari panjang sinyal inputnya, dan yang yaitu penggunaan dari filteringnya atau FFT-nya itu sendiri. Kemudian yang P2 ini dia menghitung magnitudo spektrum dengan normalisasi dari panjang sinyal tadi. Kemudian di sini ada P1 ini sebagai separuh. Jadi dia hanya akan mengambil separuh pertama dari spektrum, karena sinyalnya ini sendiri tuh berupa sinyal real. Dan yang ini itu dia akan menggandakan komponen kecuali DC dan juga Nyquist. Kemudian untuk yang F sama dengan Fs dikali NP range, di mana dia akan menggandakan se menggandakan maaf. Jadi dia akan menghitung vektor frekuensinya.
Terus setelah itu dia akan mengembalikan frekuensi dan spektrum tadi untuk digunakan di sini. Jadi F sama koma P1 sama dengan compute FFT yang sudah didefinisikan sebelumnya dalam kurung sinyal, koma frekuensi sampling. Nah, setelah itu saya melakukan plot dari time domain dan juga frekuensi domain dengan fiksasinya itu 12,5, 12 kali 5. Dan di sini, oh ya, ini akan dijelaskan di setelahnya. Jadi di sini ada ya seperti plot pada biasanya di mana untuk plot time domain itu t, sinyal dan di sini ada berupa label SNR nanti untuk rumusnya akan dijelaskan di script selanjutnya. Di sini ada label dan di sini title-nya ya time domain, kemudian X labelnya time, ya labelnya amplitude, kemudian grid-nya dinyalakan dan ini untuk frekuensi domainnya di mana F, P1 hasil compute FFT tadi, koma red atau merah, dan kemudian itu ada PLT title-nya frekuensi domain, X label ya labelnya cuman X label aja berubah yang di mana itu frekuensi, dan setelah itu PLT title layout biar eh, hasil grafiknya itu tidak saling bertabrakan. Kemudian hasil show-nya seperti ini. Jadi ini ada time domain dan di sini ada frequency domain. Nah, sebelum lanjut ke extract noise from signal. Nah, sebelum lanjut ke script selanjutnya, beberapa poin-poin yang ingin saya tekankan di sini itu terkait frekuensi domain. Nah, di sini saya mengindikasikan, saya mengstate bahwa uh, frekuensi yang ingin saya gunakan itu adalah tiga nilai yang ini. Itu kalau nggak salah nilainya 95, 125, 155. Nah, yang ini itu terindikasi sebagai noise karena dia bisa dibilang sebagai outlier lah. Nah, sedangkan yang di bawahnya ini itu benar-benar dia berupa noise. Kemudian setelah itu extract noise from signal. Nah, untuk extract noise from signal di sini saya akan mengeluarkan noise dari si frekuensi domain aslinya ini. Untuk apa? Untuk digunakan dalam SNR nantinya. Nah, jadi di sini ya lagi-lagi saya mendefinisikan extract noise dalam kurung sinyal fs noise bands dan n ini untuk mendapatkan dari jumlah panjang sinyalnya dan di sini FFT noise ya uh, ah, seperti FFT pada sebelumnya. Jadi dari frekuensi domain ini saya akan kembalikan lagi nantinya ke time domain untuk melihat untuk noise-nya nanti. Terus untuk frekuensi ya ini untuk filteringnya. Nah, di sini saya membuat masker frekuensi noise-nya di mana nanti dia akan membuat masker Boolean frekuensi dan di sini terdapat iterasi rentang noise-nya untuk mengatur true pada maskernya nanti. Nah, setelah itu saya dari definisi ini nanti saya hanya akan menyimpan frekuensi dari noise-nya dan setelah itu akan dilakukan inverse FFT ke domain waktu. Nah, di sini saya sudah menentukan beberapa bands yang dimana dia terindikasi sebagai noise yang mana aja. Jadi yang terindikasi noise ya yang di bawah ini ada dari 0,30, kemudian dari sekitar 50 hingga 80, 100, 130, 130, 50 dan seterusnya hingga batas Nyquist-nya. Jadi eh, dari situ saya akan melakukan extract noise menggunakan definisi sebelumnya dimasukkan sinyal fs dan noise bands-nya tadi dan akhirnya dilakukan plot noise dan hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah komponen noise yang ada di sinyal originalnya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan filteringnya sendiri ada tiga tadi. Yang pertama bandpass. Di sini mendefinisikan bandpass filter dari data low cut, high cut, fs order 4. Jadi untuk Nyquist-nya itu ya menggunakan rumus Nyquist pada umumnya, di mana itu fs per 2. Kemudian
Untuk selanjutnya, oh ya, untuk B-type-nya sini dia berupa band. Terus yang low pass itu dia hanya data cut off dan FS hanya data cut off. Jadi dia hanya menggunakan cut off dari low pass-nya nanti. Terus nikersnya sama untuk B-type-nya low. Lalu yang definisikan high pass filter itu dia sama juga seperti low pass dan untuk B-type-nya itu dia high. Nah, setelah kita mendefinisikan tiga persamaan dari filter ini, fungsi filter ini, kita akan menggunakannya pada sinyal originalnya tadi. Yang pertama dari bandpass. Dari bandpass kita menggunakan definisi bandpass filter tadi. Jadi sinyal, eh, 80 180 fs. Nah, jadi untuk bandpass saya mengambil nilai di 80 sampai 180 yang membentuk Gaussian inilah. Terus untuk yang low pass itu dia em, saya menggunakan nilai 100 sebagai cut off-nya. Jadi di bawah dari nilai 100 itu akan masuk sebagai low pass-nya nanti. Kemudian yang high pass itu saya menggunakan nilai, maaf, saya akan menggunakan nilai 80 dan sebagai cut off-nya, dan di atas 80 nanti itu akan sebagai hasil filtering dari high pass-nya. Jadi ya, tadi yang atas 80 tuh yang ini. Jadi ini high cut-nya nanti. Untuk low pass-nya itu yang ini. Ini low pass, ini high pass. Untuk penjelasan kenapa saya menggunakan nilai itu akan dijelaskan di PPT nantinya. Nah, setelah itu eh, saya memplotting per filter dari band pass, high pass, dan low pass. Yang pertama dari band pass filter. Di sini saya eh, ya mengupload dari hasil filtering tadi. Oh ya, untuk SNR tadi, oh ya ini. Untuk SNR calculation itu eh, saya mendefinisikan dari eh, compute SNR-nya. Oh iya, lupa, maaf. Jadi yang sebelum SNR ada compute noise. Nah, compute noise ini ya cara mendapatkannya dengan mengurangi sinyal asli dengan sinyal hasil filter. Jadi kayak bandpass itu dikurangi sinyal bandpassnya, low pass dikurangi sinyal low pass, dan high pass gitu pun juga. Terus lanjut ke SNR calculation lagi. Nah, SNR calculation itu dia eh, saya mendefinisikan compute SNR sinyal noise yang dimana untuk power sinyal atau nilainya power sinyal itu menggunakan mean dari sinyal pangkat 2. Sedangkan untuk noise-nya itu saya menggunakan mean dari noise pangkat 2. Nah, setelah itu saya memasukkannya dalam rumus SNR di mana 10 dikali log 10 kali eh, power sinyal per power noise. Nah, setelah itu saya menggunakan calculation SNR-nya tadi dengan memasukkan sinyal, oh ya, ini untuk SNR originalnya, dan ini untuk SNR BP, LP, dan HP-nya atau BMPS, low pass, high pass-nya. Oke. Selanjutnya tadi udah. Nah, lanjut ke plotting filter. Nah, untuk bandpass filter itu dia kita mengupload hasil plotnya tadi yang original ini. Kemudian ini hasil noise remove from bandpass-nya tadi. Terus dengan mengupload noise bandpass-nya. Terus untuk yang ketiga itu dia uh, mengupload dari sinyal bandpass-nya dengan mengupload nilai SNR dari bandpass filter, yaitu SNRBP tadi. Kemudian di sini saya juga mengupload dari true sinyal atau sinyal aslinya untuk biar tahu bagaimana perbandingannya setelah hasil filter. Lalu untuk S label, Y label ya masih sama time amplitude. Gridnya saya nyalakan legendnya untuk memperlihatkan legenda dari plotnya. Oke, selanjutnya saya juga melakukan plot dari spektrum hasil filternya
di mana nanti kita akan lihat bagaimana sih hasil spektrum sinyalnya setelah difilter. Oke, mungkin tadi ada beberapa yang kelupaan, tapi sejauh ini masih cukup sama dari plot pada umumnya. Jadi ini hasilnya di mana untuk sinyal original itu SNR-nya 3,38. Nah, setelah kita bandpass filter, itu hasilnya eh, naik. Nilai SNR-nya naik jadi 4,16 dan juga bisa dilihat di sini dia mulai mengecil dari sinyal aslinya. Dan di sini untuk noise yang di remove dari bandpass filternya, dan ini untuk hasil spektrum frekuensi yang sudah difilter menggunakan bandpass. Jadi di sini dia seperti Gaussian. Nah, kemudian di sini, oh ya, sebelumnya tadi ada yang kelewatan terkait FPBP, FBP dan PBP ini, compute FFT. Jadi ini dia hanya mengcompute dari sinyal bandpass tadi, hasil filter bandpass tadi, agar dia bisa, ya bisa digunakan lah, bisa diplot untuk filter tadi seperti ini. Nah, selanjutnya ke low pass filter, di mana low pass filter itu ya hampir sama seperti sebelumnya juga, di mana eh, kita ngupload eh, sinyal aslinya seperti apa, sinyal hasil filternya apa, dan untuk noise yang dirimu seperti apa, dan frekuensi spektrum frekuensi setelah di filter itu seperti apa. Seperti ini. Di mana nilai dari 3,38 dia berkurang jadi min 2,84 dan ini ya cukup jauh lah dari sinyal aslinya. Ini untuk noise-nya dan ini untuk filter spektrumnya. Begitupun dengan yang high pass sama seperti sebelumnya juga dan ini adalah hasilnya di mana di sini SNR-nya meningkat dari 3,38 menjadi 4,76. Ini untuk noise-nya dan ini juga ini untuk spektrum hasil filternya. Ya, untuk skripnya seperti ini. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan di PPT. Baik, tadi itu berupa skrip simulasi dari Python. Selanjutnya saya akan membahas hasil-hasil yang sudah kita dapatkan dari Python tadi. Yang pertama terkait sinyal time domain dan frekuensi domainnya, di mana untuk time domainnya seperti ini dan untuk frekuensi domainnya seperti ini. Untuk SNR dari eh, sinyal ini sendiri, sinyal originalnya itu sebesar 3,38 dan untuk frekuensi dominan yang terlihat pada domainnya ini itu ada 4, ada 40 Hz, 95 Hz, 125 Hz, 155 Hz. Kemudian untuk target utama saya di frekuensi domain ini itu adalah si 95, 125, 155 tadi, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, karena ya lagi-lagi seperti membentuk dalam satu band yang sama. Dan selain itu, saya indikasikan sebagai noise, terutama yang kecil ini. Dan ini untuk hasil noise tadi, ini tidak termasuk yang 40 Hz tadi, jadi ini cuman yang hasil yang frekuensi yang kecil tadi, yang ini. Dengan amplitude yang kecil maksudnya. Lanjut ke bandpass filtering. Nah, dari bandpass filtering tadi itu band yang saya pakai itu 80 sampai 180 Hz. Kenapa? Karena ya lagi-lagi karena Gaussian dan dia masih dalam satu band yang sama dan saya juga merasa bahwa oh ini uh, mungkin saja berupa sinyal yang sebenarnya seperti itu. Dan saya mengindikasikan di bandpass filtering ini itu dia sebagai uh, oh di bandpass filtering ini saya mengindikasikan 40 Hz ini itu dia sebagai noise. 40 Hz ini sebagai noise. Terus sinyal hasil filternya ini itu masih cukup mirip dengan sinyal aslinya. Dan untuk SNR-nya dia menaik dari 3,38 jadi 4,16. Dan ini berdasarkan
interpretasi SNR sebelumnya menandakan bahwa sinyal ini itu masih sulit dibedakan dari noise. Dan oh ya ini untuk frekuensi yang terambil dari 80 hingga 180 tadi atau bandnya tadi itu 95, 125 dan juga 155. Lanjut ke low pass. Untuk low pass sendiri itu saya menggunakan low cut di 100 Hz. Ini seharusnya low cut. Dan kenapa saya ingin menggunakan 100 Hz? Jadi saya ingin saya men-state bahwa di frekuensi ini tentunya kita di low pass ini tentunya kita ingin mengambil frekuensi yang rendah kan. Nah, jadi saya mengambil nilai 40 Hz dan juga eh, ya 90 Hz juga dengan amplitude yang rendah. Jadi dua ini punya amplitude yang rendah kayak ya. Jadi yang ini karena amplitude rendah jadi saya coba oh ini aja jadi nilai low pass-nya. Nah, setelah itu dari hasil filternya itu ternyata dia cukup jauh dari sinyal aslinya. Dan untuk SNR-nya dia dari 3,38 tapi menjadi turun menjadi min 2,84. Jadi dia menandakan bahwa noise-nya ini itu masih lebih kuat dari sinyal aslinya. Nah, kenapa saya mengambil 40 dan 95 Hz? Sebelumnya saya udah coba mengambil hanya 40 Hz dan malah nilainya itu nilai SNR-nya itu malah lebih rendah lagi, sekitar min 4 tadi. Nah, itu menandakan bahwa memang 50 Hz ini itu dia terindikasi sebagai noise. Jadi alasan saya juga memasukkan 95 Hz itu juga itu karena ya hanya ingin jaga-jaga untuk menutupi si noise-nya tadi. Tapi eh, sayangnya ini percuma juga karena noise-nya ini juga masih lebih kuat dari si 95 Hz-nya tadi. Kemudian selanjutnya terakhir itu ada, nah, yang terakhir itu ada high pass filtering, di mana untuk cut off dari high pass-nya itu saya mengambil nilai 80 Hz. Di sini saya ingin mengambil frekuensi dengan amplitude yang tinggi, yaitu 95, 125, 155. Yang 95 ini itu juga saya ambil juga karena lagi-lagi saya ingin menjauhi si noise-nya tadi, noise-nya 40 Hz. Nah, dari sinyalnya itu, dari hasil filternya itu didapatkan bahwa dia ya masih cukup mirip dari sinyal aslinya. Tapi yang perlu diperhatikan dari high pass ini itu adalah SNR-nya. SNR-nya itu naik sebesar 4,76 dan itu ya masih tergolong noise-nya masih, oh maaf, ini masih belum diganti. Jadi sinyalnya itu masih eh, sama seperti band pass tadi dia masih sulit dibedakan dari noise-nya. Dan menurut saya ini adalah filtering yang rekomendasi untuk digunakan pada sinyal asli ini. Karena dibanding filtering yang kita gunakan sebelumnya, itu SNR dari high pass itu lebih tinggi dengan nilai 4,76. Dan dari hasilnya pun juga ya masih cukup bisa diinterpretasi. Jadi menurut saya ini adalah filtering yang direkomendasikan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis yang terjadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.